wa turzaquna bi du'afaikum. Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kalian itu diberikan rezeki oleh orang-orang lemah di antara kalian. Melalui apanya? Melalui doa-doa mereka. Ya, dan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang lemah itu termasuk di antara doa yang memiliki peluang besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketulusan, ketulusan yang ada pada hati-hati mereka di saat mereka mendoakan. Itu adalah realita yang kadang kita dapatkan ya ketika kita membantu seseorang yang orang tersebut benar-benar dalam keadaan sangat membutuhkan dan dia ingin membalas karena saking senangnya mendapatkan pertolongan itu dia ingin membalas tapi dia tidak punya kemampuan secara ekonomi untuk membalas, maka yang bisa dia lakukan adalah mendoakan dengan setulus-tulusnya. Nah itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dalam satu sebagai muzaki atau sebagai mungkin sebagai orang yang mengeluarkan zakat atau berinfak atau bersedekah. Ya, jadi itu hal-hal yang penting menjadi pemahaman kita bersama sebagai seorang muslim ataupun muslimah bahwa zakat, sedekah, infak ini adalah ibadah yang mengandung banyak hikmah ya, yang kita semua senantiasa diperintahkan untuk bisa beribadah tidak hanya dengan lisan kita, tidak hanya dengan fisik kita, tapi juga dengan harta kita. Dan ibadah-ibadah tersebut adalah sesuatu yang bisa kita lakukan karena ketika kita tidak bisa berzakat karena mungkin belum memenuhi syaratnya, tetapi kita bisa beribadah dengan harta kita melalui ibadah-ibadah yang lain seperti dan sedekah. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak uh, beribadah melalui hartanya karena pada hakikatnya ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan dan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kebaikan yang kita lakukan meskipun sedikit ya. Dan yang dituntut dari kita itu adalah keikhlasannya, ketulusannya, karena dengan keikhlasan dan ketulusan tersebut sesuatu yang kecil itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir di dalam paradigma seorang muslim itu yang senantiasa ditargetkan bukan jumlah hartanya tetapi keberkahan daripada hartanya. Dan salah satu yang mengundang keberkahan daripada harta itu ketika kita uh, mengeluarkan apa yang wajib kita keluarkan berupa zakat atau menjalankan hal-hal yang hukumnya sunnah berupa infak dan sedekah. Ketika harta kita diberkahi, maka dia akan tersalurkan pada hal-hal yang baik dan akan menjadi sumber kebaikan dan pahala bagi kita, sehingga catatan kebaikan kita bertambah dari banyak arah, tidak hanya melalui ibadah-ibadah seperti sholat, tapi juga ibadah-ibadah melalui harta yang kita miliki. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan kita tambahan dan pencerahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan dan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Berikutnya saya kembalikan kepada host, kepada pembawa acara. Allah taala alam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali kajian yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Rifai LC MHI. Semoganya menambah insight kita untuk senantiasa pastabikul khairat dalam rangka menunaikan kewajiban kita dan juga sunnah-sunnah untuk memberdayakan umat tentunya melalui zakat, infak, dan sedekah. Baik, kepada Ustadz kami ucapkan syukran dan mohon izin Ustadz, kita akan membuka diskusi serta tanya jawab terkait dengan pengalaman para ayah bunda, bagaimana
Untuk mendapatkan kajian yang lebih dalam lagi, kami persilakan pada para peserta kajian malam hari ini, jika ada pertanyaan atau diskusi bisa melalui chat maupun langsung membuka tombol audionya. Kami persilakan. Saya Ustaz Afwan. Ya, tafadhol, silakan. Oh iya, misalnya begini Ustaz, kita mempunyai saudara yang tidak mampu begitu, tapi saudara tersebut tidak menjalankan syariah yang dianjurkan gitu, misalnya tidak sholat, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang gitu Ustaz, seperti mabuk gitu. Tapi dia sendiri tidak mampu. Bagaimana kalau misalnya, maksudnya kita sebenarnya kan pengen memberikan saudara yang menjalankan syariah gitu Ustazah, supaya bisa mendoakan gitu, atau yang jalannya bagus loh Ustazah, bukan yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita pengen memberi, tapi karena kelakuannya yang nggak benar gitu, jadi kayak gimana gitu Ustaz. Jadi sebenarnya afdal mana gitu, memberikan orang yang saudara tapi kelakuannya jauh dari agama, atau kepada misalnya tahfiz Quran gitu Ustaz, atau gimana? Ustaz, makasih Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Erni Erawati ya, Bun ya. Silakan Ustaz, bisa ditanggapi Mas. Iya, bagus sekali pertanyaannya, jazakillah khairan. Jadi memang salah satu situasi dan kondisi dilematis yang kadang kita alami di keluarga, ketika ada dari keluarga kita yang mungkin dari sisi kondisi ekonomi kesulitan, tapi di saat yang sama orang tersebut jauh dari agama. Maka tentu dalam hal apakah kita memberikan kepada dia, baik itu dalam bentuk infak, sedekah dan yang lainnya, tentu kita bisa mempertimbangkan di sini dari sisi maslahat dan mudaratnya. Pertama, kalau kita mengetahui atau menduga dengan kuat bahwa apa yang kita berikan itu akan dia gunakan untuk hal-hal yang buruk, tentunya itu sudah pasti kita tidak boleh memberikannya. Apalagi saat ini umat Islam dan ya manusia pada umumnya diuji ya dengan perjudian yang sudah ada di dalam genggaman kita melalui handphone kita dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Dengan uang yang sedikit, itu seseorang bisa berjudi. Nah, kalau kita tahu bahwa orang ini adalah seorang pemain judi dan jika diberikan itu akan dia gunakan untuk berjudi, maka kita tidak memberikan hal tersebut. Ya, tetapi kalau kita ingin memberikan, ya kalau kita tahu bahwa dia memang sangat membutuhkan, dia butuh beras atau butuh untuk bayar sekolah atau hal-hal yang memang itu adalah kebutuhan yang sifatnya real, ya, dan kita dapat memastikan bahwa itu benar-benar tersalurkan pada apa yang kita lihat, ya maka ya tentunya kita bisa memberikan hal tersebut kepada dia, dan juga itu bisa menjadi atau diharapkan bisa menjadi sebab dia berubah kepada keadaan yang lebih baik. Ya, Nabi SAW itu diantara wasilah dakwah yang beliau lakukan kepada orang-orang kufar dahulu, itu adalah salah satunya adalah memberikan dalam bentuk harta. Makanya ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah di Madinah, dia lihat kedermawanan yang luar biasa dari Nabi. Orang Badui sangat praktis saja di dalam memahami sesuatu. Melihat Nabi seperti itu, dia kembali kepada kaumnya dan mengatakan, masuk Islam kalian karena Muhammad ini
kedermawanannya adalah kedermawanan yang tidak takut kepada kefakiran. Ya, jadi poinnya bahwa ketika seseorang itu melakukan keburukan, tidak tertutup, ya, tidak tertutup pintu untuk berbuat baik kepada dia, dengan catatan kebaikan yang kita berikan itu tidak menambah dalam keburukan yang sedang dia lakukan, ya, tetapi diharapkan itu justru menjadi sebab dia lebih dekat kepada kebaikan. Kalau kita tahu itu akan menambah dalam keburukan, maka kita tidak boleh, karena kita tidak boleh tolong dalam keburukan. Tapi pada kebutuhan-kebutuhan yang real, dia butuh makan misalnya, dia butuh bayar sekolah anak-anaknya misalnya, maka kita bisa membantu. Dan semoga dengan hal tersebut, selain tetap menyambung tali silaturahim, juga diharapkan untuk bisa menjadi sebab dia berubah kepada yang lebih baik. Ya, dan tentunya kalau ada itu amal yang lain seperti yang tadi disebutkan, maka ketika kita memiliki kemampuan untuk memasuki pintu-pintu kebaikan tersebut, maka yang paling terbaik adalah kita bisa menggabungkan dan mengumpulkan sebanyak mungkin pintu-pintu kebaikan yang kita masuki. Allah Ta'ala. Masya Allah, baik. Semoga bisa mencerahkan ya Ibunda Ernia Rawati. Baik, kami persilakan kepada Ayah Bunda dan para sahabat BMH lainnya yang ingin berdiskusi, bertanya, bisa melalui langsung, pertanyaan langsung, tinggal nyalakan audio, atau melalui kolom chat. Kami persilakan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan. Baik, Ustadz, izin saya sambil menunggu teman-teman, saya ingin sedikit berdiskusi Ustadz terkait dengan zakat ini. Jikalau seseorang sudah membayar sedekah, Ustadz, apakah gugur kewajibannya, Ustadz, dengan zakatnya tadi? Apakah sudah gugur, Ustadz, atau suatu hal yang berbeda, Ustadz? Dan di sisi lain, jikalau belum mencapai nisab atau wajib zakat, apakah cukup dengan sedekah yang kalau di zakat kan 2,5% ya, Ustadz, ya? Kalau sedekah, apakah ada nominalnya atau bebas begitu, Ustadz? Mohon dicerahkan, silakan, Ustadz. Jadi pertama tentunya ketika seorang melakukan suatu ibadah yang sunnah, maka ibadah yang sunnah tersebut tidak bisa mewakili dan menggugurkan ibadah yang wajib. Jadi ketika seorang sudah bersedekah dan di saat yang sama dia juga telah terpenuhi pada dirinya untuk mengeluarkan zakat, ya, maka dia tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian ketika seseorang telah terpenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat, maka jangan sampai dia kemudian mendahulukan sedekah, apalagi jika sedekahnya itu menyebabkan berkurang nisab. Ya, jadi yang harus dia prioritaskan adalah hal yang wajib bagi dia. Jadi tidak menggugurkan, ya, tidak menggugurkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat meskipun sudah bersedekah. Ada poin lain ya tadi, apa ya, saya agak lupa tadi. Iya, jikalau belum sampai nisab tapi seseorang pengen sekali, Ustadz, gitu, bagaimana? Ya, jadi ketika belum sampai nisab, maka ya tentunya boleh dia untuk bersedekah, dan itu sesuatu yang sangat baik ya, ketika dia bisa tetap beribadah dengan hartanya meskipun tidak melalui jalur zakat. Ya, makanya dalam Islam ini selalu ada pintu-pintu alternatif. Ya, ketika kita tidak sanggup yang pintu A, kita bisa menggunakan pintu B. Ya, sehingga sebenarnya pintu kebaikan itu selalu terbuka. Ya,
Hanya saja beda-beda setiap orang. Ada yang mungkin dia dibuka pintu kebaikan melalui jalur tertentu, tapi jalur lain tidak terbuka. Dan sedekah ini dia lebih istilahnya lebih leluasa seseorang karena dia tidak terkait dengan aturan-aturan yang khusus sebagaimana di dalam aturan zakat. Ya, dalam zakat ada aturan-aturan khususnya, kadar yang dikeluarkan juga hanya 2,5%. Adapun dalam sedekah itu tidak ada batasan. Ya, kalau kemudian ingin dibatasi itu jika seseorang mengeluarkan hartanya yang bisa memudaratkan orang yang wajib dia nafkahi, itu saja batasannya. Jadi selama tidak sampai pada tingkat memudaratkan orang yang wajib dia nafkahi, maka boleh dia bersedekah dengan berapapun jumlahnya. Kecuali dalam keadaan ada di bahasa Rasulullah fikih, itu kalau dalam keadaan dia sedang sakit parah, ya, dalam keadaan sakit parah yang dikhawatirkan itu menjadi sebab kematiannya, maka di situ dibatasi maksimal hanya sepertiga dari hartanya. Tidak boleh lebih daripada itu, karena kalau lebih daripada itu bisa memudaratkan ahli warisnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz pencerahannya. Ustadz, ada pertanyaan dari Ibunda Dewi. Jika saat menerima pendapatan langsung bayar zakat, kemudian saat penghasilan sisa ditabung, apakah di tahun depan tabungan wajib dizakati lagi, Ustadz? Silakan Ustadz dicerahkan. Iya, jadi berkaitan dengan harta, baik berupa emas, perak, uang, maka itu akan selalu terkena oleh zakat ketika ya pertama mencapai nisabnya dan cukup haulnya. Jadi misalnya dia zakat tahun ini, kemudian dia simpan lagi, kemudian tahun depan masih masih terpenuhi syaratnya, nisabnya sampai, haulnya dia maka dia keluarkan lagi zakat. Jadi bisa satu harta itu dikeluarkan berkali-kali zakat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berpesan kepada orang-orang yang menyimpan harta anak yatim, dalam arti dia yang mengelola harta anak yatim, Umar mengatakan putar harta anak yatim itu agar dia tidak dimakan oleh zakat. Ya, karena ketika tidak diputar, ya dia akan terus berkurang secara nominal, tentunya dia berkurang sebabkan dia dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Jadi misalnya seorang anak yatim punya harta ratusan juta misalnya, dapat warisan dari bapaknya ratusan juta, sementara nisab hanya mungkin puluhan, ya, 60-an atau berapa, maka setiap tahun itu akan sampai dia balik ketika diberikan itu akan berkurang karena setiap tahun pasti terkena yang namanya zakat. Ya, jadi tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya meskipun tahun sebelumnya sudah dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, ada pertanyaan tambahan dari Bu Dewi. Bagaimana apabila kita kurang membayar zakat, misalkan karena salah hitung, Ustaz? Seperti itu bagaimana, Ustaz? Iya, jadi ketika seseorang membayar zakat dan ternyata kurang, ya maka harus ditutupi kekurangannya. Karena zakat ini adalah zakat ini adalah kewajiban muzaki dan hak si penerima zakat. Sehingga ketika kurang berarti si muzaki ini berutang. Jadi ini bukan dia bukan pemberian seperti sedekah, tetapi dia merupakan haknya fakir miskin yang ada pada kita, dan hak itu Allah yang menetapkannya. Sehingga ketika kurang maka kita berikan. Bahkan ketika seseorang itu lalai dalam mengeluarkan zakatnya sehingga tahun-tahun sebelumnya dia tidak mengeluarkan zakatnya, lalu di tahun ini misalnya dia sadar, maka ya dia berkewajiban untuk menghitung. Ya, menghitung, kalau dia tidak bisa memastikan, maka minimal memperkirakan kira-kira berapa kewajiban zakat yang sudah dia tinggalkan. Sehingga dia tidak hanya mengeluarkan zakat untuk tahun di mana dia bertobat, tapi juga dia mengeluarkan
zakat yang dia lalaikan di tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, karena prinsipnya zakat ini adalah hak dan kewajiban. Ya, dia adalah hak fakir miskin. Ketika haknya tidak diberikan, berarti kita berutang sama. Ya, jadi adalah seperti utang piutang. Makanya dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan harta, tidak berkaitan dengan person. Ya, makanya anak kecil ketika dia punya harta yang banyak karena dapat warisan, atau orang yang tidak dalam status mukallaf tapi dia punya harta yang banyak karena dapat warisan, itu juga menurut jumhur ulama dia terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, beda dengan sholat. Itu sholat berkaitan dengan person. Dan kalau dia membalik dia tidak wajib. Tapi kalau zakat, karena ini berkaitan hak fakir miskin, maka dia tetap diberikan meskipun si pemilik harta itu tidak dalam kategori sebagai mukallaf. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan juga Ibunda Dewi, pertanyaannya luar biasa. Ada pertanyaan satu lagi Ustadz dari Ibu Erni Erawati, apakah ada namanya zakat profesi itu Ustadz yang dikeluarkan tiap bulan dari profesi kita, misalkan dari gaji sebagai PNS? Terima kasih Ustadz, silakan. Iya. Jadi berkaitan dengan zakat profesi, ya tentunya ada karena profesi itu kan ketika seorang punya profesi, ya yang dia dapatkan dari profesinya itu adalah uang. Ya, jelas ada zakatnya. Tapi ada perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan cara mengeluarkan zakat tersebut. Ada yang memperlakukannya seperti emas dan perak, dalam arti ketika dia punya hasil dia mendapatkan wadah profesinya, kemudian dia simpan dan mencapai nisab dan haul, maka dia keluarkan. Ada juga yang dengan cara yang lain dia mengeluarkannya, apa pendapat lain di mana dikeluarkan setelah ketika dia mendapatkannya, tentunya dengan menghitung, ya, dihitung misalnya gajinya berapa tiap bulan, kemudian dalam 1 tahun berapa. Misalnya dia punya gaji 10 juta setiap bulan, berarti dalam 1 tahun dia mendapatkan 120 juta. Nah, maka dia keluarkan 2,5% dari 120 juta tersebut tanpa melihat berapa kebutuhan yang dia keluarkan dan seterusnya. Ada yang seperti itu cara di dalam mengeluarkan zakat dari uang yang dihasilkan melalui profesi. Tapi ada juga yang dia memperlakukannya sebagaimana halnya emas dan perak. Allahu a'lam. Alhamdulillah sudah dijawab pertanyaan Ibu Erni tadi. Semoga kita mendapatkan tambahan ilmu lagi insya Allah. Baik Ustadz, karena kita sudah di penghujung waktu, kita mungkin cukupkan sesi diskusi tanya jawab ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para ayah bunda yang telah bertanya, dan juga kami ucapkan jazakallah khairan tentunya kepada Ustadz kita yang telah memberikan kajian dan tausiahnya terkait dengan zakat infak sedekah dalam rangka memberdayakan umat ini. Terima kasih Ustadz, kami ucapkan kepada Ustadz. Dan para peserta kajian pada malam hari ini, kembali BMH mengingatkan informasi bahwa BMH akan melakukan penyaluran Al-Quran untuk masyarakat di seluruh pedalaman Indonesia pada tanggal 4 September 2023 nanti, atau sekitar 4 hari ke depan ya. Barangkali ada para ayah bunda, sobat BMH yang dirindukan surga, ingin berpartisipasi, bisa menghubungi nomor admin di 0812 11 333 512 atau 0812 11 333 333 512. Bisa dilihat di kolom chat juga. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup terlebih dahulu acara kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.